Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah. Usia saya 26 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai seorang wirausaha. Saya menjalankan usaha makanan ringan, yakni mengolah kacang dan mengolah kerupuk. Usaha ini saya jalankan di rumah. Membuat produk makanan ringan, olahan kacang, dan olahan kerupuk. Jadi ada dua jenis yang saya buat biasanya. Dan untuk harganya, karena di sini pasarnya adalah masyarakat atau warung-warung gitu, jadi ada yang seharga Rp1.000 atau yang dijual berdasarkan berat gitu kan. Ada yang 1 kilo. Kalau untuk kacang itu harganya 60.000. Kalau untuk kerupuk itu 1 kilonya sekitar 35.000. Yang mentah. Jadi kerupuk itu ada yang produk mentahan sama ada yang produk yang sudah digoreng gitu. Kalau yang untuk mentahannya itu seharga 35.000 untuk 1 kilo. Kalau yang untuk digoreng itu biasanya dibungkus kecil-kecil dengan seharga Rp1.000. Dengan modal sekitar sekarang ini mungkin karena bahan-bahannya cukup agak naik gitu, jadi sekitar 2 jutaan gitu ya untuk modal ini bahan baku. Kalau untuk kayak sejenis, kalau yang kayak bahan-bahan seperti ya bahan tetap kayak alat peralatan ya mungkin udah ya mungkin nih sekitar 5 jutaan kali ya, kayak beli kompor, beli wadah wadah gedenya gitu, itu sekitar 5 jutaan kali. Kalau untuk bahan mentah ya mungkin 1 sampai 2 jutaan gitu ya. Alhamdulillah selama 15 tahun untungannya sekitar sekali produksi hitungan, kalau untuk kacang dengan 25 kilo kacang itu sekitar 300.000. Kalau untuk kerupuk ya mungkin sekitaran segitu juga. Usaha saya itu dijalankan sendiri gitu kan, tidak ada karyawan. Saya sendiri tuh kayak lebih nyaman untuk menjalankan usaha ini tuh sendiri gitu. Proses pembuatannya itu untuk kacang hijau itu ya perlu direndam dulu dengan air selama 1 malam, kemudian ditiriskan, kemudian selama proses penirisan itu mungkin ada yang sudah terkelupas kulit kacangnya. Nah itu nanti akan proses untuk dilepaskan kulit kacangnya, lalu dibersihkan dan lalu digoreng gitu kan, dan diberikan bumbu. Nah untuk bumbu ini kami menggunakan resep tersendiri gitu, nggak ada makai produk-produk yang sudah jadi di pasaran. Jadi kami buat racikan atau resep tersendiri gitu. Menurut saya sih modal yang cukup sedikit atau ringan gitu ya karena kami memulainya juga usaha ini dengan ya untuk menambah penghasilan awalnya, karena sebelumnya juga ada pekerjaan utama gitu, dan mungkin karena semakin berkembang jadi fokus ke produk ini gitu, usaha ini. Jadi mungkin awalnya juga karena untuk menambah penghasilan ada kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu, lalu karena juga usaha ini cukup ringan untuk dijalankan gitu. Khawatirnya sih usaha ini ya mungkin banyak pesaing-pesaing yang juga akan membuat produk seperti kami gitu kan. Jadi ya setiap usaha juga pasti ada pesaingnya, jadi kayak udah tetap percaya diri dengan produk yang dibuat gitu. Terus juga mungkin ya selama untuk permasalahannya mungkin ya untuk khawatir itu mungkin ya karena produknya ini juga dijualkan ke warung-warung gitu kan, dan warung itu yang akan langsung ke konsumen, jadi ada proses ini waktu gitu kan untuk sampai ke konsumen. Jadi kayak khawatirnya sih mungkin kami packagingnya aja sih, kayak proses pengemasan yang mungkin saat ini masih manual gitu ya, mungkin nanti ada
bahan kacangnya itu jadi lembab gitu kan. Momen yang paling berkesan membagi-bagikannya ke warung gitu. Jadi kayak ya, sambil jalan-jalan lah, lihat lingkungan sekitar sambil bersosialisasi juga dengan pedagang-pedagang. Itu sih kayak nggak nggak melulu di rumah gitu. Dan saya sih orangnya eh, mencoba aja, yang penting coba-coba aja sih tuh. Dan pesannya untuk mahasiswa kedepannya, mahasiswa kewirausahaan gitu ya. Kalau misalkan namanya usaha atau berdagang itu kan salah satu pekerjaan yang di yang dijalankan oleh Rasulullah gitu. Jadi ya ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memperoleh rezeki gitu kan. Jadi ya selalu mencoba, pantang menyerah itu kan, selalu uh, berpikiran inovatif, kreatif, dan dan jangan ini apa kalau misalkan ada suatu problem misalnya dalam keadaan wirausaha usaha kita itu, jadi kayak sering bersosialisasi gitu, karena dengan bersosialisasi atau kita dengan cerita-cerita ke orang gitu, ada pengalaman orang yang mungkin bisa nih kita tiru atau bisa kita adaptasi gitu kan. Ya gitu, jadi tetap semangat kalau misalkan kedepannya punya mau berwirausaha, jangan takut gitu dengan misalnya ada pesaing-pesaing yang mungkin bermunculan atau yang sudah ada. Jadi kita harus kan pasti ada peluang gitu di setiap momen-momen gitu kan. Ya itu aja, terima kasih. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.